Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan publikasi rapor akuntabilitas kinerja kementerian adalah bentuk transparansi pemerintah. Kala menegaskan penilaian ditujukan kepada instansi secara keseluruhan, bukan hanya kinerja menteri. Penilaian tersebut diharapkan menjadi cambuk untuk perbaikan kinerja kementerian di masa depan. Ini untuk meningkatkan, menandakan bahwa pemerintah itu transparan. Pemerintah tidak transparan, pengamat juga kritik, transparan dikritik juga. Gimana nih kan? Pilih mana, transparan atau tertutup? Ya, transparan. Nah ya, kalau itu sudahlah. Kalau penilaian seperti itu apa tidak sebaiknya langsung internal antara dengan Wapres atau dengan Presiden? Sudah sebenarnya, tapi ini kan sama saja itu dengan Adipura, Kalpataru, penghargaan koperasi, kan sama-sama bedanya. Bahwa yang mendapat Adipura ini, kota yang terbersih ini, yang tidak bersih ini, kan sama aja itu sebenarnya. Apa bedanya? Tapi kan biasa-biasa, dianggap biasa-biasa saja supaya ada perbaikan. Bukan ingin, kan namanya akuntabilitas. Akuntabilitas itu ialah setiap, ini bukan menteri yang dinilai, jangan lupa ya, instansi. Kalau yang dinilai menteri ya presiden. Jangan lupa yang dinilai kementerian, bukan dikatakan yang terlihat jaksa agung, bukan. Lihat dulu Bapak. Anda cuma salah suka quote aja sebenarnya. Yang dinilai itu instansinya. Jadi mungkin saja yang salah bukan menterinya, mungkin sekjennya, dirjennya, kepala bironya, bukan menterinya. Bahwa tanggung jawab menterinya iya. Tapi itu sama aja Adipura, sama dengan penghargaan kepada pemakaian pembangunan daerah, siapa yang paling banyak anggarannya baik, kan sama semua angka-angkanya kan. Cuma ini tidak mungkin semua nomor satu kan, mesti ada nomor satu ya mesti ada nomor sekian. Bagaimana masa nomor satu semua? Itu berarti untuk agar semua departemen kementerian ya, jangan lupa bukan menteri, kementerian memperbaiki sistemnya. Jadi sistem ini bukan orang. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan perbincangannya. Saya ke Pak Maman Imanul Haq. Pak Maman tadi sudah mendengar kutipan dari Pak Yusuf Kala, Wakil Presiden yang menyatakan bahwa ini demi mengusung asas transparansi dan demi perbaikan kinerja kementerian dan juga lembaga, dan yang dinilai adalah instansi bukan menterinya. Pendapat Anda? Ya, kita setuju. PKB dari awal mengawal pemerintahan Jokowi JK. Salah satunya karena kita berharap ada semangat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Waktu 1 tahun pemerintahan Jokowi JK, ada 3 poin yang menurut kami harus diperbaiki. Yang pertama adalah reformasi birokrasi. Bahwa sehebat apapun semangat spirit yang dibawa oleh Jokowi dan para menteri-menterinya, kita tahu bahwa birokrasi kita sudah kadung lama. Ada birokrasi yang begitu rapuh, sulit, tertutup, dan lain sebagainya. Maka kalau itu yang dituju oleh Saudara Yudi, menurut saya oke. Tetapi itu harus dilakukan dengan sistematis, strategis, tidak lalu memunculkan sensasi, apalagi kegaduhan. Yang kedua, yang kita evaluasi adalah soal validasi data. Nah, kita harus setuju dulu sampai sejauh mana metodologi data-data yang dikumpulkan. Jangan sampai ada keberatan-keberatan sehingga akhirnya orang menilai ini hanya gerakan politis, bukan sesuatu yang mencapai prestasi. Ada kalanya kita selalu melakukan sesuatu yang baik tapi dengan tujuan-tujuan yang buruk dan tersembunyi. Itu yang harus dihindari. Dan yang ketiga, kita evaluasi 1 tahun pemerintahan Jokowi JK ini adalah soal komunikasi dan koordinasi. Ini yang penting bagi kita. Bahwa sungguhnya para pembantu presiden seharusnya melakukan sinergitas, melakukan konsolidasi, melakukan komunikasi untuk lalu dia memperbaiki diri, bukan lalu cari sensasi masing-masing. Ini yang penting. Makanya menteri-menteri dari PKB diinstruksikan oleh Ketua Umum kami untuk terus bekerja, memberikan manfaat karena tujuan akhir dari sebuah politik adalah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, memberikan kesejahteraan, kemakmuran dan kebaikan kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia. Jadi menurut saya
Kita setuju dengan tema besar transparansi, akuntabilitas. Tapi kita memohon agar jangan ada pembantu presiden tiba-tiba melakukan sesuatu yang sensasional dan tidak memperbaiki kinerja. Alih-alih memperkuat kinerja soal transparansi dan akuntabilitas, yang ada adalah, kita masih ingat, waktu zaman pemerintah SBY ada menteri yang terus diisukan mau diganti dan tidak pernah diganti, tapi akhirnya yang di bawah orang sudah tidak mau menghormati, mitra nggak jalan dan sebagainya. Itu jangan sampai terjadi, Mbak Ani. Ya Pak Maman, walau bagaimanapun penilaian akuntabilitas ini kan dilakukan oleh kementerian dan ada landasan hukum yang sah untuk melakukan penilaian akuntabilitas ini. Bagaimana jika penilaian akuntabilitas ini digunakan sebagai pertimbangan Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle dan nanti berimbas pada berkurangnya jatah menteri dari PKB? Iya, saya yakin bahwa Pak Jokowi akan lebih cerdas dan strategis melihat masukan-masukan ini. Tidak lalu hanya menyandarkan pada survei yang diragukan dari Kemenpan RB ini. Dan soal reshuffle itu hak prerogatif Presiden. Dari awal partai kami PKB selalu menekankan bahwa politik adalah bagaimana kita menciptakan kemakmuran, bagaimana kesejahteraan. Dalam kata-kata yang selalu diulang-ulang di kami di PKB, politisi yang mulia adalah saat bisa memuliakan bangsa dan negaranya. Dan politisi yang kotor adalah politisi yang hanya cari sensasi walaupun sudah jadi menteri dan dia ternyata merusak tatanan pemerintahan itu sendiri. Baik Pak Maman, kita ke Pak Niko dulu. Ini ada komunikasi yang tidak nyambung nih di antar kementerian dan sebagainya. Pak Niko, Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya kira memang kita patut menyayangkan ya, misalnya rilis seperti kemarin itu yang justru bisa mengganggu soliditas kabinet. Padahal kita tahu sebenarnya tahun kemarin Pak Jokowi berusaha keras untuk melakukan konsolidasi pemerintahan, untuk mensolidkan kabinet. Karena sampai sejauh ini kita yang punya itu hanya menteri, tapi kita tidak punya kabinet. Itu yang ingin diubah oleh Pak Presiden supaya kita memiliki kabinet yang benar-benar kerja ya sebagai satu teamwork ya, sehingga kemudian bisa mengimplementasi semua program-program besar. Tapi dengan curi startnya ini, saya kira ini bisa mengganggu soliditas dan itu sudah tampak misalnya adanya keberatan-keberatan dari beberapa kementerian, dari beberapa lembaga dan seterusnya, dan tentu setiap keberatan itu pasti ada dasarnya ya. Saya kira ini yang harus dijelaskan secara utuh oleh Kemenpan RB sebagai bentuk akuntabilitas juga. Jadi jangan sampai hanya kemudian merilis suatu proses yang menghasilkan kegaduhan, kontroversi, dan kemudian juga sudah dinyatakan oleh Presiden sendiri bahwa itu tidak diinstruksikan untuk dirilis, dan kemudian juga bukan kewenangannya seorang menteri untuk mengevaluasi menteri atau kementerian yang lain. Saya kira itu harus diperjelas supaya nanti ke depan itu tidak kemudian menimbulkan kontroversi-kontroversi berikutnya yang tidak perlu, apalagi kalau sudah nanti kemudian berhimpitan dengan isu reshuffle. Karena bagaimana juga Pak Yudi ini menteri dari partai politik, dan kita tahu dari hasil yang tahun ini agak ada juga mungkin pertanyaan kenapa menteri yang dari Hanura, dari partainya Pak Yudi itu bagus-bagus ya kan, yang Kemenpan RB dan Kementerian Perindustrian bagus, sementara kalau yang dari PKB jelek-jelek semua. Kemudian kalau yang dari PDIP ada di tengah, kemudian kalau yang dari P3 ada di tengah. Ini saya kira kalau memang benar-benar ada transparansi, ya bukalah metodenya, bukalah pengambilan datanya, bukalah sumber-sumber datanya, dokumennya apa saja yang dipakai untuk menjadikan dasar penilaian tersebut. Saya kira itu harus dilakukan supaya publik dan juga kolega di kementerian dan lembaga itu tahu duduk persoalannya. Jadi tidak kemudian harus menunggu kalau ada kementerian atau lembaga datang minta klarifikasi baru dilayani. Saya kira itu tidak boleh. Lembaga yang modern itu harus lebih proaktif. Jadi misalnya waktu saya dan teman-teman di kemitraan membuat indeks tata kelola pemerintahan provinsi, kabupaten kota maupun indeks tata kelola kepolisian, pada saat kita launching itu semua data dan semua proses bahkan data mentahnya sudah ada. Sehingga ketika ada gugatan, kenapa nilai kita jelek, skor kita jelek, untuk prinsip akuntabilitas jelek, untuk prinsip transparansi jelek. Oh ini datanya. Datanya dari mana, tahun berapa diambil, dan seterusnya ada. Pak Herman, ini ada konfirmasi dan klarifikasi terhadap kementerian yang dinilai nggak Pak? Ya, tadi sebetulnya sudah kami tegaskan ya, bahwa proses evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diawali dengan entry meeting. Ada pertemuan awal
diinformasikan kepada semua kementerian apa saja yang menjadi parameter, aspek-aspek apa saja yang dinilai. Kemudian di tengah perjalanan ada diskusi yang intensif, kemudian di akhir ada exit meeting. Jadi ini sudah dikonfirmasi sedemikian rupa sehingga pada saat dipublish sebetulnya nggak ada persoalan, cuma masalah timing saja sekarang barangkali beririsan dengan isu reshuffle kabinet yang kita sendiri kan walau alam. Artinya masing-masing kementerian sudah tahu bahwa Kementerian A mendapat nilai sekian. Sudah dari awal. Hanya saja beberapa instansi diantaranya pada saat pertemuan pertama, demikian juga pada saat exit meeting itu banyak yang diwakili oleh staf. Ya ada yang diwakili oleh staf sehingga proses komunikasi di internal kementerian mungkin tidak sampai kepada top manajemen. Ini juga kan persoalan. Nah, mudah-mudahan dengan dinamika yang terjadi hari ini, saya melihat ini blessing in disguise. Ada kemanfaatan juga bahwa betapa pentingnya instansi pemerintah mempertanggungjawabkan setiap rupiah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Ada peribahasa mengatakan seperti ini, Mbak, apapun alatnya, apapun metodenya, yang penting kan tikusnya dapat. Untuk apa kita mengelola anggaran kalau hasilnya tidak jelas? Jadi ini harus dipastikan setiap di situ rupiah laporan ini bekerja ya Pak ya mengenai angka, mengenai hasil. Bukan berbicara input saja proses, tetapi juga output dan outcome. Misal pelatihan. Pelatihan tentang kehumasan bukan hanya hadir 100 orang misalnya kalau memang peserta 100, tetapi yang 100 orang ini berapa persen meningkat kapasitasnya setelah dilakukan pelatihan. Kemudian implementasinya seperti apa? Pak, saya kira seperti itu. Ya, kita akan lanjutkan perbincangannya. Masih ada satu segmen lagi setelah jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami.